kardiologi di Indonesia, beban perlemakan hati berbeda-beda tergantung apakah studinya dilakukan berbasis rumah sakit atau populasi, berkisar antara 8% hingga 50%. Dan kalau kita lihat, baik di Indonesia, negara berkembang maupun negara maju, terdapat peningkatan prevalensi perlemakan hati yang sejalan dengan meningkatnya prevalensi obesitas dan diabetes mellitus. Kalau kita lihat sekarang ada definisi baru yang diajukan oleh beberapa expert, yaitu istilah metabolic dysfunction associated fatty liver disease. Kalau kita lihat berdasarkan kriteria atau kriteria diagnostik dari metabolic associated fatty liver disease, maka bisa kita lihat di sini bahwa pada kriteria MAFLD ini penekanannya lebih kepada gangguan metabolik, karena baik prognosis maupun mortalitas sangat dipengaruhi adanya kelainan-kelainan metabolik seperti obesitas, diabetes maupun sindrom metabolik. Dan kalau kita lihat perlemakan hati, kemudian obesitas atau overweight dengan status metabolik, kita lihat interaksinya di sini bahwa pengertian daripada MAFLD itu lebih banyak fokus pada pasien-pasien dengan kelainan metabolik. Dan biasanya pada kelompok pasien ini kejadian fibrosis hatinya lebih tinggi dan kemudian resiko CVD-nya juga lebih tinggi. Namun kalau kita lihat ada beberapa pasien kita yang secara metabolik itu sehat, namun didapatkan adanya perlemakan di hati. Jadi mungkin ini tidak masuk ke dalam kriteria MAFLD, jadi bisa kita katakan ini mungkin masuk dalam kriteria lama atau yang sebelumnya MAFLD, dan ini mungkin bisa jadi suatu presentasi ringan daripada perlemakan hati. Kalau kita lihat secara patogenesis, bagaimana perlemakan hati terjadi, memang ada interaksi yang kompleks antara uptake lemak, kemudian sintesisnya di hati, kemudian oksidasinya di mitokondria dan peroksisom, dan sekresinya. Kita tahu bahwa pada keadaan sehat itu sekitar 60% daripada perlemakan hati itu berasal dari lipolisis daripada jaringan lemak, dan sekitar 15-20% itu berasal dari diet. Sekitar 5-23% itu berasal dari de novo lipogenesis, dan sisanya berasal dari sumber-sumber lain seperti misalnya kilomikron maupun partikel FDL. Namun kalau pada kondisi gangguan metabolik seperti diet tinggi lemak, ada obesitas atau resistensi insulin, maka terjadi peningkatan influx dari jalur-jalur tersebut, sehingga terjadi peningkatan uptake dan peningkatan akumulasi lemak atau dalam ini trigliserid di dalam hepatosit. Dan akumulasi ini bisa juga disebabkan adanya gangguan oksidasi daripada lemak di mitokondria atau gangguan packaging maupun sekresi dalam bentuk FLDL partikel. Jadi kalau kita lihat bahwa akumulasi lemak atau perlemakan hati ini akibat adanya disequilibrium dari proses-proses tersebut. Per definisi memang kita lihat bahwa kita katakan perlemakan hati kita biasanya pakai cut off 5%, adanya akumulasi 5% atau lebih dari perlemakan hati. Ini menjadi diagnostic cut off atau imaging cut off dalam kita mendiagnosis perlemakan hati. Namun kalau kita lihat studi-studi, ternyata angka 5% ini juga berhubungan dengan metabolic cut off. Artinya bahwa pada saat adanya akumulasi perlemakan di hati 5% atau lebih,
itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan yang memprediksi terjadinya gangguan metabolik. Sebagai contoh, di sini dikatakan bahwa ketika ada peningkatan perlemakan hati, maka sudah mulai terjadi penurunan sensitivitas insulin, baik di hati yang ditandai dengan penekanan produksi glukosa oleh insulin yang menjadi tumpul, kemudian ada gangguan atau penurunan dari uptake glukosa di otot yang distimulasi oleh insulin, dan juga ada penurunan dari supresi lipolisis oleh insulin. Dan kalau kita lihat studi-studi prospektif yang sudah ada satu meta-analisis yang melihat 26 studi kohort yang melibatkan hampir 400.000 subjek berdasarkan fatty liver berdasarkan imaging maupun biopsi. Banyak studi baik di Asia maupun di Amerika menunjukkan bahwa perlemakan hati ini meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus dengan hazard ratio 2,19. Jadi meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus. Dan kalau kita lihat panduan dari yaitu Standardized Medical Care Diabetes 2022, mereka mencantumkan dalam rekomendasinya bahwa pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 atau prediabetes dengan peningkatan ALT atau adanya perlemakan hati dari USG, maka ini kita harus evaluasi adanya non-alkohol steatohepatitis dan liver fibrosis, meskipun rekomendasinya C. Dan dalam hal aspek manajemen daripada NAFLD, dalam konsensus mereka mengatakan bahwa kita harus sudah mulai memberikan terapi pada NASH dengan fibrostage F2 atau F3. Dan di sini mereka memberikan beberapa rekomendasi pada pasien-pasien diabetes, yaitu pemberian obat pioglitason maupun GLP-1 reseptor agonis. Hal aspek lain juga yang menjadi penting adalah bagaimana perlemakan hati ini dapat mempengaruhi atau berkontribusi dalam terjadinya aterosklerosis atau subclinical aterosklerosis. Dari aspek patogenesisnya kita bisa lihat bahwa jika terjadi perlemakan di dalam hati, terjadi penurunan uptake daripada LDL karena ada downregulasi daripada reseptor LDL reseptor, kemudian ada peningkatan trigliserid yang dalam bentuk FLDL yang juga bisa disertai adanya inhibisi daripada lipoprotein lipase oleh angiopoietin-like protein, yang ini nanti berkontribusi terjadinya plak aterosklerosis yang nanti akan ini berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular. Baru-baru ini dari American Heart Association mengeluarkan suatu scientific statement, meskipun mereka tidak mengeluarkan suatu rekomendasi. Jadi dalam scientific statement mereka merangkum beberapa studi yang memang menunjukkan ada hubungan yang kuat antara perlemakan hati dengan kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, baik itu terhadap aterosklerosis subklinis maupun mortalitas terkait major adverse cardiovascular event. Ada beberapa hal yang saya catat dari scientific statement yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Mereka mengatakan bahwa NASH merupakan suatu kontributor atau marker dari meningkatnya CVD risk dan bisa dianggap sebagai suatu risk enhancer pada pasien dengan CVD. Kemudian mengenai statin yang banyak digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, bahwa pemberian statin itu dapat memperbaiki outcome. Kemudian dalam statement ini mereka mulai menyebutkan bahwa glucagon-like peptide 1 receptor agonis itu bisa memperbaiki perlemakan hati dan juga secara bersamaan mampu menurunkan resiko major adverse cardiovascular event. Namun memang dari scientific statement ini tidak ada rekomendasi, kemudian tidak ada rekomendasi bagaimana kita harus men-screening risiko kardiovaskular pada pasien-pasien perlemakan hati, tools yang digunakan apa, dan apakah memang
kita bisa memberikan semacam chemoprevention seperti aspirin pada pasien-pasien dengan perlemakan hati. Hal-hal ini belum tercantum dalam scientific statement yang dikeluarkan oleh American Heart Association. Hal lain juga yang perlu kita perhatikan adalah mengenai cancer. Karena kita tahu bahwa penyebab 3 besar kematian pada pasien-pasien perlemakan hati adalah akibat kanker. Dan studi-studi sudah menunjukkan bahwa perlemakan hati meningkatkan resiko kanker, yaitu kanker hepatobiliar. Dan ini sudah ditunjukkan studinya dalam suatu studi populasi cohort yang melihat bagaimana resiko kanker pada pasien-pasien NAFLD yang diagnosisnya ditegakkan berdasarkan biopsi. Kita lihat di sini bahwa hepatocellular carcinoma itu perlemakan memiliki adjusted hazard ratio-nya yang cukup tinggi, yaitu 17,08, dan ini juga tinggi kita temukan pada pasien-pasien penderita DM yang non-sirotik. Kemudian hal lain ditemukan adalah peningkatan risiko kanker pankreas sebesar 2 kali, yaitu dengan adjusted hazard ratio 2,15. Perlemakan hati juga meningkatkan risiko terjadinya intrahepatik cholangiocarcinoma, seperti ditunjukkan oleh studi meta-analisis oleh Corrao di tahun 2022 yang baru menunjukkan bahwa resiko terjadinya cholangiocarcinoma intrahepatik pada pasien-pasien perlemakan hati adalah sebesar 2 kali. Perlemakan hati juga meningkatkan risiko terjadinya kanker kolon. Hal ini juga telah diteliti oleh peneliti, sudah dilakukan meta-analisisnya oleh Mantovani dan kawan-kawan yang melihat hubungan antara perlemakan hati dengan kanker kolorektal pada pasien-pasien asimptomatik yang menjalankan screening kolonoskopi, dan didapatkan bahwa risiko terjadinya adenoma ataupun pasien kolorektal itu sekitar 1,5 sampai 3 kali lebih besar pada pasien-pasien yang menderita perlemakan hati. Nah, kita lihat bahwa memang perlemakan hati meningkatkan risiko terjadinya kanker hepatobiliar dan digestif. Namun kalau kita lihat dari guideline yang dikeluarkan oleh American College of Gastroenterology 2021 tentang bagaimana kita melakukan screening kolorektal, memang di dalam rekomendasi mereka belum memasukkan faktor atau perlemakan hati sebagai suatu risk enhancer atau menggolongkan pasien-pasien dengan perlemakan hati terhadap suatu pasien yang high risk untuk colorectal cancer. Akan tetapi kita punya beberapa guideline yang menyebutkan bahwa seperti misalnya dari ISL, ASLD, dan American Gastroenterology Association yang menyebutkan bahwa ada pasien-pasien dengan sirosis, itu memang kita harus lakukan surveillance, ya, baik dengan menggunakan USG dengan atau tanpa pemeriksaan AFP setiap 6 bulan. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan advanced liver fibrosis, jadi non-cirrhotic F3, itu juga disarankan untuk dilakukan screening HCC dengan menggunakan USG atau kombinasi dengan pemeriksaan AFP. Untuk diagnostik perlemakan hati sendiri, kita bisa lakukan dengan beberapa cara, namun memang dari rekomendasi tetap first line dengan menggunakan USG, di mana dengan USG kita biasanya menemukan gambaran bright liver dengan akurasi yang cukup baik untuk moderate steatosis. Namun kelemahannya adalah pada steatosis yang ringan, dia sensitivitasnya lebih rendah, dan pada pasien-pasien dengan BMI lebih dari 40, ini kadang-kadang juga sulit, sehingga sensitivitasnya juga rendah dan sangat dipengaruhi oleh pemeriksa. Modalitas lain yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan pemeriksaan CAP. Keuntungannya adalah CAP kita bisa bersama-sama menilai baik steatosis maupun kekakuan hatinya. Akan tetapi memang keterbatasannya, cut-off value-nya kita seringkali overlap antara derajat steatosisnya, kemudian
failure rate-nya juga cukup tinggi pada pasien dengan obes maupun steatosis berat. Akurasi daripada CAP ini kelihatannya cenderung menurun seiring dengan peningkatan derajat steatosis. Kemudian kita juga punya CT berdasarkan nilai atenuasi hati dan spleen. Akurasinya sama dengan USG untuk moderate steatosis, namun sensitivitasnya cukup rendah pada steatosis ringan. Kemudian kita juga bisa menggunakan magnetic resonance imaging seperti MRI PDFF maupun magnetic resonance spectroscopy. Namun memang alat ini cukup mahal dan umumnya digunakan hanya untuk atau pada clinical trial. Hal yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin mendiagnosis perlemakan hati dengan imaging adalah istilah yang kita kenal dengan burnout novelty atau burnout NASH, di mana seiring dengan progresivitas penyakit dari perlemakan hingga ke advanced NASH, umumnya terjadi hepatic fat loss. Jadi biasanya pada pasien-pasien ini pemeriksaan imaging akan sulit atau tidak bisa mendiagnosis perlemakan hati. Ada banyak hipotesis yang menjelaskan mengapa terjadi hepatic fat loss seiring dengan progresivitas penyakit. Salah satunya adalah pengaruh daripada adiponektin. Jadi pada pasien-pasien dengan adiponektin yang tinggi, biasanya didapatkan korelasi yang terbalik dengan derajat steatosisnya. Jadi semakin tinggi, justru fatnya justru lebih rendah, tapi kadar adiponektinnya yang rendah, fatnya menjadi lebih tinggi. Salah satu yang menjelaskan mengapa kadar adiponektinnya menjadi relatif lebih tinggi adalah karena pada advanced liver disease terjadi peningkatan kadar bile acid yang ini bisa mempengaruhi kerja daripada adiponektin. Bagaimana dengan pemeriksaan biomarker? Ada beberapa biomarker seperti fatty liver index, hepatic steatosis index, NAFLD liver fat score, dan steatotest. Saya tidak akan membahas satu persatu karena waktu, namun secara umum bisa saya rangkum bahwa ketika kita ingin menggunakan marker-marker ini untuk mendiagnosis steatosis, kita harus ingat bahwa pada pasien-pasien perlemakan hati sekitar 79% itu nilainya normal. Dan kalau kita lihat penelitian-penelitiannya, akurasinya moderat, tidak lebih baik. Kemudian pada pasien-pasien dengan normal BMI, kemampuan diskriminasinya lebih rendah, dan dia tidak bisa membedakan antara derajat steatosis. Dan namun umumnya bisa digunakan apabila kita ingin melakukan suatu studi epidemiologi yang besar, maka pemeriksaan-pemeriksaan biomarker untuk mendeteksi steatosis ini bisa digunakan. Kalau kita lihat rekomendasi yang ada dari beberapa konsensus, baik dari NICE, UK, British Society of Gastroenterology, ISO, ASLD, maupun Asia Pacific Working Group of NAFLD, disarankan pada pasien-pasien dengan gangguan metabolik, yaitu pasien-pasien dengan type 2 diabetes, metabolic syndrome, dan obesitas, itu dilakukan screening. Modalitas screening yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan ultrasound. Sekarang kita berbicara mengenai terapi. Kalau kita lihat memang manajemen saat ini memang lebih banyak fokus bagaimana kita bisa menurunkan berat badan melalui lifestyle modification. Hal ini penting karena memang akumulasi trigliserid di dalam hati itu sangat sensitif terhadap perubahan dari kalori intake maupun output. Bahkan dikatakan bahwa adanya penurunan 7% daripada berat badan itu sudah mampu menurunkan kadar lemak atau kadar trigliserid di dalam hati itu sekitar 40%. Namun memang problemnya adalah bagaimana kita bisa terus mengeducate pasien kita untuk tetap memaintain berat badan. Terapi farmakologis secara garis besar saat ini banyak beberapa terapi novel atau yang baru yang dikembangkan. Secara umum bisa dibagi 3, ada yang metabolic modulator, hepatic lipid metabolism, kemudian ada yang menargetkan jalur inflamasi maupun fibrosis. Dan kalau saya coba mensummary dari beberapa obat-obat ini, memang kelihatannya
responnya terhadap perbaikan derajat steatosis itu cukup positif, namun kita bisa lihat bahwa bagaimana efeknya terhadap inflamasi maupun fibrosis, dan kemudian pengaruhnya terhadap berat badan, dan pengaruhnya juga terhadap profil lipid itu bervariasi. Jadi kita masih belum mendapatkan suatu rekomendasi yang jelas dari beberapa konsensus internasional mengenai terapi apa yang baik kita berikan kepada pasien. Jadi kalau kita lihat dari guideline ISL, ASLD maupun APASAL, memang dikatakan bahwa obat dengan potensial benefit itu adalah vitamin E dan pioglitazone, di mana vitamin E pada pasien non-diabetik dengan derajat fibrosis F2 atau ke atas, kemudian pada pioglitazone pada pasien dengan diabetes atau tanpa diabetes dengan derajat fibrosis F2 ke atas. Selain itu, kita juga ada beberapa obat-obat adjunctive therapy yang bisa digunakan, seperti misalnya yang banyak tersedia saat ini di praktek klinis sehari-hari adalah obat-obat yang mengandung kurkumin ataupun essential phospholipid yang kaya dengan phosphatidylcholine. Kalau kita lihat memang dari studi-studi yang melihat efek daripada kurkumin terhadap perlemakan hati, kita lihat memang kelihatannya kurkumin ini memiliki potensial benefit dalam memperbaiki derajat steatosis. Namun kita harus hati-hati karena umumnya studi-studi ini melihat efek daripada kurkumin dalam jangka waktu yang pendek, dan juga penilaian steatosisnya tidak berdasarkan pemeriksaan biopsi hati, namun berdasarkan pemeriksaan biomarker dan USG. Komponen lain atau compound lain yang juga banyak kita pakai dalam praktek kita sehari-hari adalah yaitu phosphatidylcholine atau lecithin, di mana memang kita bisa lihat bahwa secara mekanismenya bahwa phosphatidylcholine ini mampu dia mempengaruhi de novo lipogenesis maupun oksidasi lemak di dalam hati, dan juga dia mampu mempengaruhi sekresi daripada FLDL. Jadi dia bekerja menstimulasi daripada oksidasi asam lemak, kemudian menghambat lipogenesis, dan juga membantu sekresi trigliserid dalam bentuk FLDL. Nah, kalau kita lihat studi-studinya, bagaimana efek daripada phosphatidylcholine ini terhadap perbaikan daripada derajat steatosis sebagai adjunct terapi, baik dari studi RCT maupun non-RCT, kita bisa lihat bahwa terdapat improvement dari derajat steatosis. Namun kita memang harus hati-hati bahwa sekali lagi penelitian-penelitian ini menilai outcome dengan menggunakan ultrasound, bukan berdasarkan pemeriksaan biopsi hati. Jadi sebagai kesimpulan bisa kami simpulkan bahwa NAFLD atau perlemakan hati kelihatannya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus gangguan metabolik seperti obesitas dan diabetes. Dan sekarang ada kriteria diagnostik baru, yaitu MAFLD atau Metabolic Associated Fatty Liver Disease, yang ini merupakan suatu diagnostik inclusion yang dia sangat fokus kepada faktor-faktor metabolik dan perlemakan hati. Perlemakan hati sendiri itu disebabkan adanya disequilibrium dari proses-proses uptake lipid, lipogenesis, kemudian sekresi FDL, dan maupun oksidasinya di mitokondria. Dan kita bisa lihat bahwa perlemakan hati ini kalau dulu dianggap suatu adaptasi fisiologis yang tidak berbahaya. Namun kalau kita lihat sekarang data-datanya, ternyata steatosis itu sangat berhubungan dengan diabetes, meningkatkan resiko kardiovaskular, dan bahkan juga meningkatkan kejadian atau insiden daripada kanker hepatobiliar dan digestif. Dan oleh karena itu, beberapa konsensus mensarankan untuk dilakukan screening pada pasien-pasien risiko tinggi, yaitu pasien-pasien type 2 diabetes, obes, maupun dengan metabolic syndrome. Untuk terapi memang saat ini fokus lebih banyak bagaimana kita mampu menurunkan berat badan melalui lifestyle modification, dan banyak terapi-terapi baru yang sedang dan terus
dilakukan penelitiannya. Namun pada saat ini kita juga masih bisa menggunakan obat-obat adjunct terapi, yaitu yang mengandung kurkumin atau fosfatidilkolin, karena studi-studi menunjukkan bahwa obat-obat ini memiliki potensial benefit untuk memperbaiki derajat steatosis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.